Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini kita kuliah malam minggu ya, kuliah malming ya teman-teman ya. Tema hari ini sebenarnya mungkin yang seperti biasa ya, kadang-kadang kita ngobrol tentang sesuatu yang mungkin di luar daripada fisikalitas. Tapi memang banyak sekali berbagai pertanyaan yang menanyakan kepada saya, bagaimana Mas Ade menanggapi kondisi hari ini ya, kalau kita berbicara yang namanya performance enhancing drugs gitu ya, atau mungkin orang kenal dengan terminologi misalnya steroids dan sebagainya gitu ya. Sekarang ada peptide dan apa-apa. Bagaimana pendapat saya tentang hal tersebut? Nah, jadi sekali lagi seperti saya sering katakan sama teman-teman sekalian, yaitu adalah bahwa setiap dari kita punya perjalanannya masing-masing. Kalau seandainya kita mengambil sebuah langkah, maka yang harus hidup dengan konsekuensi langkah tersebut atau keputusan tersebut adalah kita sendiri ya. Jadi kita bisa bilang benar, kita bisa bilang salah, kita bisa bilang baik atau tidak baik, itu semua yang tanggung kita sendiri ya. Nah, tapi kalau saya kan ditanya kira-kira Mas Ade gimana, pakai steroid gak, atau pernah pakai steroid gak, apakah niat mau pakai steroid gak, atau apapun juga. Nah, saya akan bercerita sama teman-teman ya, lebih kepada mungkin alasan kenapa saya memilih jalur path of naturals gitu ya. Memang di sini kalau teman-teman lihat ada istilah yang mengatakan there's no such thing Mas Ade as a natural bodybuilder katanya, karena balik lagi seperti saya katakan tadi, memang pada dasarnya mengambil langkah drug free gitu, tidak menggunakan teknologi tapi lebih kepada menggunakan ilmu pengetahuan, pengalaman ya, pendekatan secara dari dalam ya dengan perilaku kita, itu memang tentunya memang sedikit jalannya jauh lebih berliku teman-teman sekalian ya. Terlepas daripada udah jalannya berliku lebih lama, dan kalaupun jadi meskipun tahannya lebih lama, tapi apresiasinya apalagi belakangan sekarang ini mungkin bisa dibilang nggak ada atau kurang orang yang justru menggunakan performance enhancing dan jadinya lebih cepat dan akhirnya nanti juaranya juga lebih cepat. Itu mereka diganjar dengan berbagai hal, mulai dari secara visual kelihatannya jauh lebih baik, secara seolah-olah prestasinya jadi lebih bagus, apresiasinya itu nanti kalau kita berbicara menggunakan terminologi hari ini yaitu insight, itu mulai dari followernya, subscribersnya, likesnya, viewsnya pada saat mereka posting badannya, itu semua jauh lebih bagus. Bahkan sekarang ini sponsorship gitu, termasuk kayak misalnya supplement company, equipment company, atau mungkin apalagi yang lainnya yang relate dengan industri bodybuilding gitu ya, itu mereka memberikan apresiasi yang jauh lebih besar kepada mereka semua ini. Karena balik lagi, kalau seperti saya katakan tadi, di olahraga ini memang yang namanya drug testing itu sendiri memang tidak diaplikasikan gitu, tidak diimplementasikan, karena memang mayoritas daripada pertandingannya sendiri memang tidak ada drug testnya gitu. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita berbicara benar salah ya, jadi nggak ada salahnya di sana, karena kan orang nggak ada tes ya kan apa aja juga boleh dong kan gitu ya. Nah, tapi memang kalau saya hanya bercerita dari sisi saya aja sih teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kenapa sih misalnya saya nggak pakai steroid misalnya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang mungkin juga memilih atau mau mengambil jalan yang mungkin yang saya lalui juga, mungkin teman-teman bisa mendengarkan kuliah malming ini gitu ya. Apa sih alasannya, apa sih sebenarnya kebaikan daripada memilih jalan itu Mas Ade? Sedangkan kalau secara akal sehat kita bisa melihat adalah kalau seandainya melakukan dengan cara yang natural dan alami itu kan bukankah malah susah, malah saya jadi frustasi, malah saya jadi nggak nambah-nambah, dan bahkan sebagian orang bilang nggak mungkin, nggak bakal bisa, atau apalagi lah semuanya ya gitu ya. Yang namanya opsi pelemahan hati itu semuanya ada di sana gitu. Tapi saya kembali lagi teman-teman akan bercerita tentang dari sisi cara pandang saya. Jadi kalau bagi yang lainnya merasa oh enggak, justru pakai itu lebih baik, ya nggak ada masalah juga ya. Kita punya satu apresiasi ketika teknologi kita manfaatkan ya akhirnya menjadi kebaikan bagi kita, ya kenapa tidak gitu. Tapi kebalikannya, ketika teknologi yang memanfaatkan kita itu jadi masalah. Persis mirip kayak pikiran kita teman-teman sekalian. Pikiran kita seperti pisau. Kalau ditanya kita mau tajam atau tumpul, pasti kita maunya tajam.
Tapi pertanyaannya, ketajaman pikiran kita ketika kita gunakan sebagai pembantu mungkin akan menjadi sebuah berkah. Betul. Tapi ketika ketajaman itu yang menggunakan kita, pikirannya menjadi majikan kita, maka akan menjadi musibah, kan gitu kan? Ya. Nah, jadi teknologi pun juga sama tuh sebenarnya teman-teman sekalian ya. Jadi ketika kita harus hidup dengan dampak sampingnya, nanti jadi masalah gitu. Tapi kalau teman-teman ceritanya hari ini kan menggunakan dengan cara, dengan pendekatan yang lebih ini, lalu ada post cycle terapi yang lebih ini apa, dan teman-teman menganggap itu sebagai sesuatu yang baik, ya silahkan saja. Tapi ada alasan kenapa saya tidak memilih jalur itu adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adalah beberapa alasannya, antara lain adalah dalam arti saya tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Ini yang saya sering ceritakan, yaitu adalah saya tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Saya sebagai seorang binaragawan atau sebagai seorang atlet ya, atau sebagai seorang olahragawan ya. Kedua, saya juga ingin mencari yang namanya cerdas yang sesungguhnya gitu ya, dalam arti bahwa bodybuilding as a dangerous sport saya nggak setuju. Justru bodybuilding do save my life gitu. Lalu yang ketiga, nanti saya akan berbicara tentang sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, pertemanan hati itu membutuhkan satu yang namanya honesty atau kejujuran gitu. Dan kepuasan atau ketenangan hati itu akan kita dapatkan kalau seandainya memang kalau kita melakukan tidak ada satu keraguan di dalam hati untuk kita bilang inilah langkah yang tepat yang kita jalankan. Lalu yang kelima, warisan daripada pola hidup sehat kan bukannya ketergantungan di mana kita jadi terikat, tapi harusnya kan menjadi kemandirian dan kita harusnya bebas gitu ya. Lalu juga dalam hal ingarsa sungtulada, artinya bahwa kalau seandainya kita ngomongin sesuatu tentang dalam hal ini kesehatan gitu, apalagi kadang-kadang sering diartikan kan kalau badan yang kuat, badan yang berotot itu biasanya relate-nya dengan kesehatan dan kekuatan. Nah, jadi sangat unik ketika kita ketergantungan terhadap sesuatu tapi kita ngomongin tentang kesehatan. Nah, sedangkan warisan kesehatan kan harusnya kan kemandirian gitu ya. Jadi kita mau mengajarkan sesuatu dengan mencontohkan gitu ya. Lalu ternyata setelah kita ada, nah makanya kenapa yang saya sering cerita sama teman-teman, istilahnya life is not just about bodybuilding kan teman-teman tahu ya. Nanti ketika kita masuk ke another stage of our life, kita akan menyadari ada bahwa bodybuilding harusnya supporting karir kita menjadi modalitas bagi kita untuk punya potensi terhadap pengembangan diri kita ke depan. Misalnya kayak saya akhirnya sekarang membantu orang untuk punya pola hidup yang lebih sehat, ngajakin orang untuk turunin berat badan, punya kualitas kesehatan yang lebih baik itu karena saya berusaha untuk sampai hari ini saya bersyukur masih diberikan kemandirian itu. Makanya saya cerita tentang perjalanan saya, bukan sesuatu yang saya sendiri sibuk nyuntik-nyuntik badan saya atau ketergantungan sama obat, tapi habis itu nanti saya cerita tentang pola hidup sehat. Menurut saya tidak dalam kapasitas itu. Dan yang terakhir, ternyata kita pun juga dalam hal berkarir sebagai seorang atlet, ternyata masih tetap bisa mampu berkarir di jalur yang natural, yang alami. Ya, yuk kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama adalah arti dan makna. Teman-teman sekalian, yang saya sering cerita teman-teman sekalian, yaitu adalah apa? Kalau kita berbicara, dulu kan kita kurus, sakit gitu ya, sakit-sakitan mungkin karena kekurusan kalau saya, atau mungkin sebagian orang karena kegemukan ya, bisa juga. Nah, akhirnya dia take bodybuilding atau fitness sebagai sebuah method, sebuah tools yang dia adopsi, dia pakai untuk membuat kualitas kesehatan dia menjadi lebih baik. Kan begitu kan tujuannya gitu. Nah, makanya kenapa terjadi ego fasting, terjadi ego running, terjadi ego lifting. Akhirnya kita terperangkap di dalam metode itu, tapi karena ego kita malah melakukan hal tersebut, terakhirnya bukannya si fasting atau running atau lifting itu mengarahkan kita dari yang tadinya sakit menjadi lebih sehat, daripada tadinya yang biasa menjadi lebih kuat. Itu yang ada malah kita jadi harus hidup dengan dampak resikonya karena ego kita, yaitu adalah larinya kebanyakan akhirnya malah jadi sakit. Fastingnya dijadikan sebagai ego untuk tunjukin orang, malah ngadu, ayo lama-lamaan nggak makan gitu ya, ketimbang daripada tujuannya tidak makan lebih kepada kita menjaga supaya tidak terjadi paparan racun kepada tubuh kita. Makanya kenapa kita bilang, oh kayaknya fasting ya mungkin lebih baik, karena kecenderungan hari ini banyak orang yang sakit
bukan karena kekurangan makan, tapi karena kelebihan makanan yang masuk. Jadi terlalu banyak racun yang masuk, makanya kenapa jendela makan kita bisa kurangi. Dan juga dalam hal lifting, latihan beban, kebermanfaatannya teman-teman bisa bayangin kan, buat tulang, buat otak, buat regulasi gula darah, buat produksi hormonal, buat apalagi yang lain kebermanfaatannya, buat bakar gula, toleransi kita terhadap gula menjadi lebih baik, gudang gula kita adalah saat glucose disposal, buat antidepresi, otot kita juga menjadi palang pintu daripada basal metabolic rate kita yang relate dengan komposisi tubuh kita, bisa mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah dan sebagainya. Kebermanfaatan itu tuh kita hanya bisa dapatkan kalau seandainya kita menjalankan dengan cara yang baik dan benar, teman-teman sekalian. Nah, tapi balik lagi, itu harus dikorbankan, bukan ide baik. Nah, jadi makanya kenapa saya sering katakan, saya sejak kecil, saya grew up dengan pernyataan bahwa bodybuilding is important for nation building. Itu mirip kayak mens sana in corpore sano. Artinya apa? Artinya kalau badan yang sehat itu adalah representasi cerminan daripada jiwa yang kuat gitu. Bodybuilding is important for nation building. Bangunlah bangsanya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, itu mirip kayak seperti ketika kita bilang bangsa yang kuat itu hanya terjadi kalau masyarakatnya sehat. Nah, jadi itu semua sifatnya sinergis. Jadi as a olahragawan, as a sportsman, makanya saya take bodybuilding as a sportsman. As a student, saya menjadi murid. As a student for life. Kita gara-gara take bodybuilding, teman-teman sekalian, kita akhirnya jadi paham tentang yang namanya pendekatan secara exercise, gerak, itu seperti apa sih? Oh, melatih kekuatan otot jantung, melatih kekuatan otot rangka. Lalu pendekatan secara apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ya kan? Dalam arti ibaratnya kayak, oh kita jadi paham, jadi mengerti tentang diet and nutrition gitu ya. Lalu pendekatan secara dalam hal emosional juga, sama juga teman-teman. Jadi ibaratnya membayangkan kayak badan kita itu juga kan punya tendensi dengan apa yang kita konsumsikan, apa yang kita gerakkan di badan kita. Jadi itu eat properly, train properly, rest properly gitu ya. Nah, tapi yang terjadi hari ini malah kebalikannya, kita akhirnya sibuknya bukan as a sportsman, as a student, tapi as a pharmacist ya, racik-racik obat ya. Bukan berarti maksudnya farmasi salah, enggak gitu, tapi memang obat kan ditujukan memang lebih kepada membenar gunakannya, betul ya. Tapi kali ini memang kita menggunakan itu untuk kepentingan yang lain, karena ego kita ingin punya prestasi yang lebih besar, ingin punya kecepatan yang lebih tinggi gitu ya. Balik lagi seperti saya katakan, law of karma atau law of action itu selalu ada nuansa tabur, pasti terjadi nuansa tuai. Nah, jadi kalau kita menabur sesuatu dengan artinya kita memasukkan sesuatu yang tidak didesain untuk dimasukkan ke badan kita, maka kita harus menuai konsekuensi daripada yang lainnya. Makanya kenapa harus melakukan blood work setiap saat, nanti harus mesti mengecek ini, ngecek itu, nanti kalau seandainya pakai obat ini berarti harus ada obat itu dan sebagainya. Ya, saya tidak menyalahkan jalan itu, tapi bagi saya kalau saya ditanya, saya itu tidak punya kemampuan itu, teman-teman sekalian. Artinya apa? Artinya saya tidak punya disiplin. Kalau ada disiplin, saya mau disiplinnya saya pakai buat latihan, buat diet aja. Tapi kalau disiplin saya buat makan obat pagi, makan obat ini, siang suntiknya itu, sore mesti nyuntik ini, malam mesti ini apa, saya tuh nggak punya kemampuan itu tuh, teman-teman. Itu aja sih saya ini. Kedua, saya juga kalau boleh dibilang dari kecil itu sebenarnya bukan saya bilang sakit-sakitan, tapi saya berpotensi untuk sakit itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Jadi secara genetik kan tiap orang berbeda-beda ya teman-teman ya gitu. Ada orang yang mungkin ngerokok terus-menerus, makan sembarangan nggak mati-mati gitu ya. Ada yang udah pola hidupnya sehat tapi sekalinya mungkin hanya gara-gara satu dan lain hal, taunya tiba-tiba langsung meninggal gitu. Misalnya contohnya. Nah, saya merasa dari kecil dulu itu, waktu dulu saya, kalau teman-teman tahu, saya kan dulu masuk Jarum gitu ya, badminton gitu ya, dulu di Bimantara Tangkas, sempat di Jarum, sempat PB56, sempat di beberapa klub-klub yang tangguh gitu ya dalam hal bulu tangkis. Itu saya aja untuk bisa ada di sana, waktu saya harus dicek kesehatan saya itu, saya harus ditahan dulu karena pada saat itu saya punya permasalahan katanya dengan jantung gitu, jantung saya detaknya tidak seirama atau apa gitu dan sebagainya gitu. Tapi di situ saya melihat bahwa kekuatan saya mungkin berbeda dengan kekuatan potensi anak-anak yang lainnya gitu. Tapi dengan saya kerja keras dan saya bersedia untuk menjalankan
pendekatan latihan dengan baik dan benar, saya bersyukur ternyata saya pun juga bisa punya prestasi yang sama baiknya kan gitu ya. Nah jadi ketika saya masuk ke Binaraga, bodybuilding is not just as a sports, bodybuilder is not just as a sportsman, or as an athlete ya, it's not just as a student, di mana saya harus terus belajar ya, karena belajar itu adalah edukasi, adalah amunisi pemahaman kita, pemahaman dan fondasi kepatuhan kita terhadap pola hidup sehat itu sendiri. Dan kita juga ternyata seniman tuh teman-teman. Nah seniman artinya apa teman-teman sekalian? Seniman itu kita based on skill kita teman-teman sekalian. Jadi ketika kita punya teknologi yang bisa bikin kita untuk bisa misalnya kayak saya penyanyi gitu ya Des ya. Nah sekarang karena ada teknologinya, mic-nya bisa bikin, jadi saya nyanyinya suaranya jelek, tapi kan teknologinya bisa bikin bagus gitu. Ya nggak apa-apa juga kan gitu kan, bagus dong kayak gitu kan, kedengarannya orang kan buktinya bagus kan, betul ya. Tapi karena saya sebagai seniman, saya bilang saya mau menyanyi tanpa harus menggunakan mic yang bagus sekalipun, saya pakai mic yang jelek aja, atau bahkan nggak usah pakai mic, itu namanya apa ya? Akapela ya, atau apa namanya Des, kalau misalnya nggak ada musik, nggak ada apa ya misalnya kita cuma nyanyi gitu aja gitu ya, dan itu ternyata suaranya bisa didengar, orang masih bisa menikmati kan, betul ya. Nah itu kan artinya kan saya kan artinya apa, saya berusaha untuk menjadi seniman yang sejati gitu ceritanya. Nah dalam hal olahraga Binaraga teman-teman, saya ingin menjadi seniman yang sejati, menggunakan tubuh saya sebagai media untuk mengekspresikan karya seni saya. Nah jadi makanya ketika saya bilang kalau saya menyuntikkan sesuatu ke badan saya, atau saya makan obat sesuatu ke badan saya bisa lebih cepat loh, badan saya recovery-nya lebih baik, saya nanti ototnya jadi lebih besar, jadi lebih apa, nggak masalah kan seperti itu. Tapi kebetulan saya memilih jalan untuk saya bilang, saya memutuskan untuk saya mau mandiri aja, mau sendiri gitu loh teman-teman. Jadi balik lagi teman-teman kan mau ngambil jalan itu nggak apa-apa juga kan, itu kan balik lagi seperti saya bilang, saya semakin hari makin tua saya punya keikhlasan terhadap yang namanya perbedaan dalam hal pendekatan gitu kan teman-teman. Tapi kebetulan karena ini channel sendiri gitu dan ngobrolnya juga sendiri gitu ya Des ya, hanya cuma lebih kepada bagi teman-teman juga yang bersedia kan mau mendengarkan saya, karena orang kan juga nggak mau dengerin saya juga, males gitu ya. Tapi kalau teman-teman atlet-atlet di luar sana yang merasa bahwa Mas Ade kayaknya saya mau path of natural sih, apa sih yang ada di kepala seorang natural bodybuilder itu sehingga dia memutuskan jalan yang liku-likunya lebih susah, lebih lama, lebih itu tuh kenapa gitu. Nah ini yang saya jelaskan sama teman-teman. Jadi balik lagi seperti saya katakan, ketika kita menjadi seorang seniman itu kita tuh nggak kecil hati gitu, karena semakin tingkat kesulitannya semakin susah untuk maju untuk apa, tapi nilai seninya tuh semakin tinggi. Bener gak Des? Coba misalnya, kalau seandainya saya pakai alat yang bisa bikin saya jadi lebih bagus untuk melukis, berarti kan lukisannya jadi lebih keren, betul kan? Betul. Tapi nggak tahu kenapa saya hanya memutuskan bahwa saya hanya mau memakai pensil aja gitu. Saya adalah pelukis pensil gitu. Atau saya hanya menggunakan pelukis hanya dengan menggunakan kuas saja. Ya kan nggak masalah kan gitu kan. Ada orang yang menggunakan yang lain, nggak apa-apa juga. Pokoknya apapun silahkan aja, itu ibarat kayak aliran sih sebenarnya. Betul ya teman-teman ya. Jadi alirannya ini adalah alirannya natural, alirannya drug free. Karena apa? Karena saya selalu merasa dari zaman dulu, masculinity supposedly go hand in hand with vitality and health. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya harusnya bodybuilding itu harusnya relate, atau being muscular, berotot itu harusnya relate dengan yang namanya kesehatan, vitalitas, kebugaran, itu harusnya sinergi sama. Jadi sangat lucu ketika hari ini orang berusaha untuk setelah jadi atlet itu berusaha untuk kalau bisa cepet-cepet pensiun aja udah gitu, karena nggak baik katanya buat badan. Lalu sebagian belakangan narasi yang sering saya lihat juga ibaratnya kayak, oh kalau jadi atlet Binaraga, kalau seandainya kadar lemaknya rendah, nanti itu tuh bahaya buat ini, bahaya buat itu, bahaya buat hormon dan sebagainya. Saya nggak menyalahkan kalau punya pemahaman seperti itu. Tapi balik lagi dari pengalaman saya teman-teman sekalian. Saya cuma bilang teman-teman, for God's sake, saya ini mulai olahraga ini dari umur 14 tahun. Sampai hari ini, saya tidak pernah merasakan di mana yang seperti saya bilang, kadar lemak saya tuh jadi tinggi. Lalu saya punya konsep yang namanya off season tuh hampir jarang gitu. Kalaupun ada, ya ada sekali-sekali, itu juga karena mungkin saya mau take a break aja. Tapi most of the time, saya berusaha untuk menjadi istilahnya wakil yang baik daripada yang namanya perilaku sehat itu sendiri teman-teman sekalian. Jadi kadar lemak saya di bawah 10% itu tuh puluhan tahun kalau teman-teman tahu gitu. Saya bersyukur, maksudnya
kalau ada orang bilang, oh saya moody kalau saya dietnya ketat sehingga saya jadi uring-uringan, makanya kenapa kalau bisa saya lari aja dari sana. Kalau dilihat dari satu sisi di mana mungkin misalnya, oh bukankah kalau orang yang produksi level testosteronnya lebih rendah pada saat kadar lemaknya rendah, dan kalau pada saat kadar lemaknya lebih tinggi dia produksinya lebih tinggi, itu kan sesuatu yang memang normal saja, memang seperti itu gitu. Tapi kalau dalam hal emotionally, kalau teman-teman tahu, kita itu manusia itu makhluk yang bisa beradaptasi gitu. Kalau seandainya dulu kita bilang saya orangnya yang apa namanya istilahnya Des, kalau lagi muda kita bilang saya urat sabarnya apa namanya pendek gitu ya kan. Jadi seolah-olah nggak bisa aja nerima perbedaan dalam situasi, dalam perilaku orang lain gitu kan. Tapi semakin kita dewasa, kita makin ngerti gak Des? Ibaratnya kita punya nanti namanya kedewasaan itu akhirnya nanti akan ada tuh yang namanya kayak kesabaran, ketabahan ya kan. Nah begitupun juga dalam hal kita memperlakukan badan kita teman-teman sekalian. Jadi kalau pola hidup kitanya memang udah sehat dan sebagainya, kita tuh nggak ada lagi perasaan kayak moody yang seperti itu tuh nggak sesederhana itu, sehingga akhirnya orang cepetan lari ke sana ingin membuat satu alasan cerdas untuk bilang bahwa oh nggak masalah, memang nggak bagus itu kalau kadar lemaknya rendah. Ya saya juga nggak bakal rendah-rendah banget sampai di bawah 5% kan teman-teman sekalian. Tapi untuk punya kadar lemak kira-kira sekitar 10%-an itu, dan untuk punya penampilan badan yang baik, saya kadang-kadang semakin saya diet ya teman-teman sekalian, justru hidup saya di area kehidupan saya yang lain malah semakin benar gitu. Karena bayangin, saya aja fokus kepada apa yang saya makan, fokus pada apa yang saya latihan. Itu nanti akan tercermin juga di dalam area kehidupan saya lain dalam hal pekerjaan tuh teman-teman sekalian. Dalam hal urusan cleanliness, urusan ngatur barang, naro-naro barang baiknya seperti apa. Jadi badan kita aja rapih, kita jagain, kita juga rapi dan kerjaan kita gitu. Nah kalau badan kita berantakan, cenderung kadang-kadang saya merasa saya dalam hal kerjaan yang lain juga jadi ikutan berantakan ya. Tapi itu kan saya ya teman-teman, mungkin teman-teman beda. Tapi poinnya adalah itu, saya berusaha tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Kedua yang saya katakan tadi, saya akan menjadi cerdas sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau saya pakai barang, masukkan ke badan saya, nanti saya akan bisa cerita, oh latihan gini nggak apa-apa, oh diet gini nggak apa-apa, ini boleh kok pakai ini, pakai itu, buktinya badan saya bagus, betul kan? Tapi nanti teman-teman boleh lihat kontribusinya daripada performance enhancing drugs yang teman-teman masukkan ke badan teman-teman, apapun itu ya, apakah mungkin tambahan growth hormone, apakah anabolic steroids, apakah teman-teman bilang cuma baby steroids seperti peptide dan sebagainya, silahkan ya teman-teman boleh ini. Tapi teman-teman bisa lihat, ketika kontribusi obat itu yang lebih besar, maka pada saat itu teman-teman pasti akan mikir, seperti saya bilang ibaratnya, ini emang karena latihan saya yang benar, yang membuat badan saya bagus, apa karena obat tersebut. Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sebenarnya mendasar sekali teman-teman sekalian. Karena apa? Karena sekali waktu, makanya kenapa saya sering ngajarin kepada teman-teman saya, misalnya make sesuatu barang ya, misalnya PED dan sebagainya, sekali waktu saya bilang, teman-teman boleh deh tes aja 3 bulan, teman-teman off aja dulu, nggak usah pakai apa-apa, teman-teman lakuin yang teman-teman bilang, saya ini kan orangnya kan kerja keras Mas Ade, saya ini latihan tuh yang benar kayak apa ini apa. Nah teman-teman lihat, kalau nggak pakai barang itu, teman-teman kira-kira badannya kayak apa, itu tuh perlu kita tahu untuk bisa tahu itu. Tapi ketika pakai barang, pada saat itu kita ada punya sedikit kerancuan, apa benar latihan saya yang membuat saya badannya bagus atau badannya jelek, apakah diet saya yang membuat badannya saya bagus atau badannya jelek, atau ternyata ada unsur lain atau instrumen lain yang terlibat di sana. Nah ketika kita natural alami, kita langsung diganjar. Ketika latihannya nggak bagus, ya badannya nggak jadi. Ketika makannya bagus, ya badannya nggak jadi, karena nggak ada yang nolongin. Oh, tapi ada yang nolongin, katanya genetik. Genetik hanya cuma bertahan berapa lama, teman-teman sekalian. Ini masalahnya udah puluhan tahun yang saya lakukan, seperti yang sudah saya bilang. Sekarang tahun 2025 loh, Des. Bener gak sih? Betul. Dari tahun 84 sampai 2025, berapa tahun tuh, Des? Udah 30... Udah 40 tahun lebih, Desi. Udah 41 tahun, Des. Satu ya. Iya kan? Nah, jadi maksudnya saya cuma bisa cerita. Makanya yang saya sering katakan, Nani di sini yang saya bilang, ingarsa semtulada tadi yang saya bilang. Saya nggak ngajarin teman-teman, saya cuma bercerita tentang perjalanan saya. Kalau teman-teman mau adopsi, dijadikan sebagai pembelajaran buat teman-teman, teman-teman ambil hikmahnya ya bagus. Kalau teman-teman bilang, oh saya nggak percaya ini apa, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi poinnya, saya hanya berbagi aja di sini ya gitu ya. Saya mau menjadi
contoh daripada apa yang saya ajarkan gitu. Saya nggak mau ngomong sesuatu tapi ternyata saya sendiri nggak menjalankan itu. Ya bukan ide baik ya. Kayak orang tanya sama saya, Mas Ade, oh Mas Ade pasti pernah pakai zaman dulu ini apa? Oh enggak, saya nggak pernah pakai. Oh tapi waktu dulu lagi muda pasti pernah pakai ini. Nggak pernah pakai karena menurut saya itu mungkin kalau kayak teman-teman misalnya punya keimanan dalam misalnya agama gitu kan, ibaratnya teman-teman menggunakan terminologi dosa gitu kan ya ceritanya ya. Ya benar kan? Betul kan? Jadi ya saya nggak melakukan itu gitu. Ya bagi saya itu dosa gitu aja. Tapi bagi saya kan kalau bagi orang lain kan enggak kan? Ya kan? Oh enggak masalah kan gitu kan? Ya nggak apa-apa juga. Cuma kebetulan saya itu aja. Makanya kenapa saya bilang ya saya nggak melakukan itu aja teman-teman gitu. Oh tapi teman-teman bilang oh ini itu nggak masalah, nggak apa-apa ya. Tapi poin saya adalah yang saya sering katakan sama teman-teman sekalian yaitu adalah apa? Tidak ada ikan yang ngotot kepada netizen untuk bilang bahwa dia bisa berenang. Tidak ada burung yang ngotot kepada netizen untuk bilang bahwa dia bisa terbang. Nggak mungkin kamu bisa terbang atau apapun. Kamu pasti terbangnya pasti pakai apa gitu ya, engine apa, mesin apa gitu ya. Jadi saya nggak akan ngotot teman-teman kalau saya bilang kalau saya natural gitu ya. Karena memang itu adalah panggilan hati saya. Nah, ini juga yang menjadi jawaban tadi kan, benar kan teman-teman sekalian, yaitu adalah bahwa ketika saya menjalankan segala sesuatu dengan sebuah kejujuran gitu, saya punya yang namanya contentment atau kepuasan atau ketenangan hati. Itu tadi yang menjadi konsekuensinya teman-teman sekalian, yaitu adalah bahwa jadi kalau seandainya badan saya segitu ya udah segitu gitu. Kalau saya kerja keras badan saya dapat segini. Kalau ternyata terjadi yang namanya threshold, natural threshold ya orang bilang di mana kayaknya ya udah kalau natural berarti lo nggak akan bisa ini apa. Dia nggak masalah. Saya punya cita-cita yang tinggi. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Itu yang saya sering katakan, bener gak Des? Bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini, yang kita lakukan. Wah itu fake nati itu. Kamu ngapain ngajarin natural katanya. Itu hanya memberikan apa namanya kayak apa false hope gitu ya. False hope itu artinya harapan palsu, nggak bakal bisa ini apa ya. Saya cuma cerita, saya kan nggak nyuruh orang bisa bentuknya jadi kayak siapa gitu, atlet-atlet lain yang saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi saya kan bisa bilang paling nggak teman-teman bisa seperti saya gitu kan, bener kan? Betul. Dan bahkan mungkin jangan kalau teman-teman bisa lebih keras lagi kerja keras dari saya, jangan bisa lebih dari saya kan gitu kan? Iya. Jadi hanya sebatas itu saya nggak bisa bilangin teman-teman bisa jadi misalnya Mister Olympia atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti teman-teman menurut saya minimal paling nggak untuk bisa sesaya atau sedikit lebih baik daripada saya itu memungkinkan banget dengan pengalaman dan perjalanan yang saya jalani gitu ya. Jadi teman-teman sekalian itu. Nah, warisan pola hidup sehat adalah kemandirian dan bebas. Itu tadi yang saya katakan tadi. Bayangkan seandainya di dalam tas saya isinya obat pagi, obat siang, obat sore, obat malam gitu ya kan. Nanti obat buat lagi ini apa, kalau kondisi ini apa nanti mesti pakai ini, mesti pakai itu. Nanti ada ampul-ampul suntikan, nanti suntikan mesti jam segini, jam segitu. Nanti persiapan untuk ini apa. Saya kebetulan nggak punya kemampuan itu teman-teman sekalian. Pertama nggak punya kemampuan belinya. Kedua nggak punya kemampuan ingin mencari tahunya. Ketiga nggak punya kemampuan untuk disiplin untuk menggunakan barang-barang itu mesti seperti apa. Dan yang terakhirnya badan saya mungkin jangan-jangan juga kalau seandainya saya pakai drug steroid saya udah mati sih, udah pasti duluan lah. Yang lainnya mungkin nggak mati, mungkin teman-teman mungkin punya genetik yang lebih bagus daripada saya. Tapi yang pasti saya jangankan urusan kayak gitu, kayak saya urusan saya hangout sama teman-teman saya ngerokok aja ibaratnya saya udah nggak bisa napas gitu loh. Sedangkan orang lain nggak apa-apa ya kan, nggak kenapa-napa gitu, tapi sayanya nggak bisa napas gitu. Jadi makanya kenapa pola hidup sehat itu saya jadikan sebagai pilihan hidup saya, bukan saya melakukan itu karena ingin dikatakan orang atau dipandang sebagai orang yang sehat. Itu apa, saya paham tentang yang namanya garis tipis antara signifikansi apa kata orang dan kontribusi terhadap diri saya sendiri. Saya memang fokusnya ke sana teman-teman sekalian. Jadi masalah soal nanti pandangan orang terhadap saya gimana itu nanti jelek gimana Mas Ade. Yang saya katakan reputasi apa kata orang tentang kita di luar kuasa kita. Reputasi is located not on me tapi on others, orang lain. Kalau saya tanya reputasinya Desi,
Maka kepada 100 orang, maka Desi akan mendapatkan berapa jawaban? 100 juga. 100 jawabannya juga. Bisa baik, bisa gak Des? Bisa. Bisa. Bisa sedang, bisa gak? Bisa juga. Bisa. Bisa jelek gak Des? Iya. Bisa juga. Di luar kuasa Iya, benar. Desi, apa kata orang. Nah, jadi makanya kenapa signifikansi itu bukan jadi prioritas. Prioritasnya adalah harus kepada dalam diri sendiri ya. Jadi satu hal yang membuat saya bebas itu dalam arti apa? Saya bisa punya badan bagus, saya ditaruh di mana aja, kemana aja, mau di mana aja, mau dalam situasi apa aja, saya tetap bisa punya badan yang bagus, teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak membutuhkan apa, Des? Saya tidak membutuhkan harus ada apotek di sana. Saya tidak membutuhkan harus ada lampu merah atau lampu hijau untuk nungguin mungkin obat yang datang dari luar atau apa. Nggak ada. Cukup kita yang penting dekat dengan alam aja. Selama ketemu pohon, ketemu sungai, ketemu laut, gitu ya. Ketemu apa lagi yang lainnya, itu aja cukup gitu ya. Dan badan kalau nggak ada dengan alat bantu, pakai badan sendiri. Nggak ada alat yang lengkap, hanya pakai dumbbell aja. Itu yang namanya, makanya kenapa seniman sejati itu hadir di sana. Jadi ada satu kebebasan di sana. Nggak kayak susah gitu, harus ibaratnya kayak nasib saya tergantung daripada ketersediaan barang. Jadi makanya kenapa saya katakan balik lagi, kenapa saya nggak pakai misalnya kayak PWO atau apa. Bukannya salah ya, PWO juga nggak salah juga ya teman-teman ya. Juga mungkin kandungannya baik dan sebagainya. Tapi teman-teman harus paham aja bahwa ibaratnya saya pakai tersebut, lalu saya dapat tenaga, saya jadi latihan lebih kuat gitu kan. Betul. Bagus nggak ada masalah. Tapi ketika teman-teman punya pernyataan bahwa kalau nggak ada barang itu berarti saya nggak bisa latihan. Nah, itu jadi patah di sana gitu. Nah, hati-hati di sana aja teman-teman. Nah, jadi bayangkan kalau bicara secara tendensi, kecenderungan daripada sifat manusia teman-teman sekalian. Kalau Desi dikasih sesuatu, Desi jadi kuat, pasti Desi akan bilang apa? Kalau seandainya saya tambah dosisnya, saya akan lebih kuat lagi, betul kan? Iya. Dan kalau saya tambah lagi, nanti pasti saya akan lebih kuat lagi. Betul. Itu pasti kecenderungan seperti itu. Makanya kenapa yang saya sering cerita dalam hal rumus bahagia, kan betul ya Desi ya? Iya. Badan manusia terlalu cerdas untuk beradaptasi, makanya kenapa kontribusi yang namanya condition of living atau material terhadap kebahagiaan kita pasti lebih kecil dibandingkan dengan kontribusinya mindset dan juga keputusan yang kita ambil hari ini yang mengarahkan kita pada kebahagiaan tersebut. Betul gak Des? Betul. Hanya cuma 6-12%. Kenapa? Karena ketika kita bilang saya nanti bahagia kalau udah punya motor, begitu motor udah ada, saya pasti akan beradaptasi. Karena saya pasti akan minta yang lebih dari motor. Betul. Makanya saya minta mobil, makanya saya minta rumah, makanya saya minta isi rumah, makanya saya minta jabatan, makanya minta jabatan yang lebih tinggi lagi, betul kan? Iya. Tapi begitu semuanya udah dapet, apakah kita udah settle, Des? Enggak, kita pasti mau lagi. Makanya kenapa tantangannya daripada anak-anak yang on drugs atau on gear adalah ketika dia tidak ada itu, makanya beratnya tuh di sana, gitu loh. Betul. Terlepas daripada saya mensyukuri ya kalau ada sebagian dari teman-teman yang udah pernah pakai, habis itu memutuskan untuk nggak mau pakai, itu mentalnya bagus sekali ya. Dan saya nggak punya mental sebagus teman-teman, saya cukup gampang aja, udah saya nggak sentuh aja ke sana gitu. Karena membayangkan kalau seandainya udah pakai dan harus balik lagi, itu tuh beratnya minta ampun teman-teman sekalian. Bayangin teman-teman sekali pakai, sebulan 2 bulan teman-teman kan langsung kering tuh badannya ya kan. Udah tuh badannya tiba-tiba mendadak. Bayangin aja, teman-teman nggak pakai badannya biasa, teman-teman pakai ototnya lebih naik, lemaknya lebih rendah, badannya lebih bagus. Nah, sedangkan kalau kita membayangkan kayak natural, kalau seandainya kita latihan keras dan sebagainya, kalau seandainya saya mau diet ketat dan saya lebih kering, biasanya beratnya pasti jadi lebih turun, size-nya pasti jadi lebih kecil. Kalau size-nya saya mau lebih besar, size-nya otomatis saya besarin lebih besar, tapi biasanya conditioning-nya atau kekeringannya pasti lebih kurang. Itu kan secara natural alami memang seperti itu gitu. Tapi dengan seiring dengan waktu, pelan-pelan kita bisa menaikkan massa otot kita, lalu keringnya dipertahankan, naikkan massa otot kita, keringnya dipertahankan, sampai akhirnya pelan-pelan kita bisa naik. Terlepas daripada kenaikannya tuh bukannya saya bilang nggak signifikan gitu, tapi signifikansinya hanya cuma terjadi di 1-5 tahun pertama kita latihan. Kayak saya dengan tinggi 183, berat saya 88 atau 87 kilo dengan kadar lemak 5%, itu tuh kayak kondisi itu tuh saya dapatkan dalam 5 tahun pertama dibandingkan dengan berat saya yang hanya cuma 55 atau 60 kg. Tapi setelah itu, jadi setelah 5 tahun itu hampir cenderung hanya cuma secara angka itu nggak jauh-jauh beda dari sana aja gitu. Paling nanti tergantung conditioningnya dan sebagainya ini apa. Ada nggak keterbatasan secara alam itu? Ya ada, tapi saya pikir
mungkin nggak di kepala saya, bahkan sampai hari ini saya udah 56 tahun teman-teman sekalian, mungkin nggak di dalam kepala saya bilang, Dek kayaknya kamu bisa improve deh, lebih baik dari ininya. Saya tahu bahwa saya udah makin tua dan juga mungkin udah pasti badannya juga nggak lebih bagus daripada waktu muda. Tapi di kepala saya punya mentalitas untuk saya bilang, saya bisa kok improve itu gitu. Nah di sisi lain, dulu lagi muda kerjaan saya cuma latihan, makan, diet kan gitu ya. Hari ini saya punya perusahaan, harus punya karyawan, ada punya kegiatan ya kan, ya dan sebagainya. Nah kan makin susah sebenarnya untuk ngurusin badan, tapi kesusahan itu saya jadikan sebagai tantangan. Nah kalau tantangannya makin tinggi, pertanyaan saya, berarti nilai seninya makin tinggi apa makin rendah, Des? Ya, makin tinggi. Makin tinggi, karena kita consider atau associate diri kita sebagai seniman yang sejati, teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih itu ya. Nah tadi lanjut lagi ke potensi pengembangan diri. Ini yang saya katakan sama teman-teman sekalian. Satu hal yang saya syukuri, saya nggak ngomongin orang lain ya, orang lain mungkin bisa juga melakukan. Tapi membayangkan kalau saya dulu, saya on steroid, saya pakai drugs, ini apa. Lalu abis itu sekarang hari ini, saya berusaha untuk mau ceritanya dalam tanda kutip ya, menginfluence, memotivasi orang lain untuk punya pola hidup sehat. Saya tuh bagi diri saya agak sedikit malu sedikit. Kenapa? Karena dulu aja saya melakukan hal tersebut dengan saya menggunakan berbagai barang ke badan saya, lalu saya ngajarin orang sekarang untuk ibaratnya, ayo pola hidup sehat, jangan ini apa. Itu kayak saya membohongi diri sendiri, itu membohongi orang lain nggak ada masalah, Des. Betul nggak? Betul. Orang lain juga bisa jadi ketipu atau bahkan percaya sama kita. Betul. Tapi membohongi diri sendiri itu tuh sesuatu yang kita harus tanggung gitu. Itu nggak enak rasanya, betul gak Des? Betul. Makanya kenapa ada istilah orang bilang apa, yang saya sering cerita sama Desi, katanya adalah apa, it's better to be hate for who you are, lebih baik kamu tidak disukai oleh orang lain karena ya udah memang itu diri kamu gitu, daripada then to be loved for who you are not. Kamu dicintai dan dipuja-puji, tapi kita tahu bahwa sebenarnya itu bukan kita. Paham nggak, Des? Paham. Nah, jadi teman-teman lebih ke sana aja. Jadi saya lebih ngomongin dalam tatanan itu loh, teman-teman. Jadi nggak ngomongin soal dalam fisikalitas, materialitas, saya nggak akan bahas, teman-teman ya. Jadi everybody have their own journey. Hari ini teman-teman bilang, ya bodohnya aja kamu nggak pakai. Orang nggak ada drug test kok. Bodohnya aja kamu nggak pakai, jadi lebih lama. Bodohnya aja kamu nggak pakai, jadi akhirnya kamu nggak dapat sponsor. Bodohnya aja kamu nggak pakai, buktinya saya nggak kenapa-napa kok secara kesehatan. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi memang kalau saya lihat, buat satu investigasi, memang kalau orang yang mati karena steroid itu mungkin minoritas ya, atau sedikit gitu, nggak sebanyak orang yang mungkin meninggal karena penyakit lain atau apapun juga, tapi mati secara mentalitas weak, kalau istilahnya mental weakness itu tuh mungkin besar gitu ya, karena teman-teman makanya kenapa pasti punya perasaan insecure dan sebagainya, dan itu teman-teman ini mesti jawab sendiri lah gitu ya. Artinya ketika barang itu nggak ada, pernah nggak di dalam hati teman-teman, kalau seandainya saya nggak pakai itu, apa benar saya sebagus itu? Am I that good? Am I that great? Am I that skillful gitu? Ini teman-teman bisa jawab sendiri ya gitu. Jadi saya bersyukur dengan saya berada di jalur sehat dari zaman dulu sampai hari ini, memungkinkan saya untuk menjadi tuturi handayani ingar sasung tulada, untuk bisa mengajarkan kepada teman-teman tentang pola hidup sehat, karena itu yang saya jalani gitu. Terlepas daripada yang saya cerita teman-teman sekalian, nggak boleh salah paham, saya bukan orang yang paling sehat teman-teman, tapi saya dari dulu mungkin bisa menjadi salah satu orang yang punya niatan atau itikat mau sehat gitu. Sampai hari ini saya umur 56 tahun bersyukur masih diberikan kemandirian sehat. Artinya apa? Minimal paling enggak, kalau seandainya besok saya baru masuk rumah sakit atau sakit, minimal dari 50 tahun terakhir saya tuh nggak nyusahin orang banyak, bener nggak? Kan menyenangkan ya Desi ya, kalau seandainya Desi nanti punya Deva, lalu nanti punya adiknya lagi ya, betul ya Des? Kalau seandainya saya bilang sama Desi, Des mau nggak anak-anak ikutin jalan cara saya Des, minimal paling nggak sampai 50 tahun ke depan itu nggak nyusahin Desi gitu. Kan bukankah menyenangkan kan itu? Kan sesederhana itu teman-teman sekalian ya, apalagi kalau ternyata umurnya nanti bisa panjang dan sehat walafiat ya, amin ya Desi, siapa tahu ya kita ya. Dan yang terakhir teman-teman yang saya katakan buat teman-teman khususnya anak-anak binaraga nih atau anak-anak fitness, teman-teman tuh punya panutan yang banyak. Kalau di Indonesia juga banyak ya teman-teman ya.
saya mungkin bisa sebutin yang memang siapa aja, yang teman-teman yang gampang aja ya. Misalnya mungkin ada Bobby, ada Ricky, ada Hence, ada Bagol, ada Dayu sekarang yang baru, ada Enrique juga, dia juga bagus, ada siapa lagi, ada Denny juga, ada teman-teman masa lalu saya semua yang masih natural sampai hari ini, ada siapa namanya, ada Komara Ditayana, ada Taat Pribadi, Mas Yudis, ada Rico, adiknya Komara. Teman-teman nanti coba Google cari ya, siapa yang orang yang memang punya perjalanan yang sama ya sama saya. Nanti ada siapa lagi, ntar saya lupa lagi sebutin, ntar dia marah. Dek, kok gue nggak disebutin? Personal gitu. Personal, pelan-pelan, tenang. Tapi itu adalah orang-orang yang mungkin yang saya bisa lihat dengan mata kepala saya sendiri, di mana mereka menjalankan dengan baik dan juga ternyata hasilnya juga bagus ya. Adik saya di Bali, Komang Arnawa juga sama juga, ya bagus juga. Ya jadi teman-teman tuh bisa jadi panutan mereka itu semua teman-teman ya, terlepas daripada mungkin yang lainnya mungkin mengambil jalur yang berbeda ya. Jadi kalau saya sih melihatnya teman-teman ya, nggak usah iri hati atau saling kesal atau saling menjelek-jelekan, menurut saya nggak ada ya. Balik lagi sederhana, ada orang yang ahlinya pegang pisau, ada yang ahlinya pegang samurai, betul ya Des, ada yang ahlinya menembak kan gitu ya. Nah kebetulan kita ini emang ahlinya ahli bela diri tangan kosong gitu loh teman-teman. Jadi ya nggak gimana-gimana. Bahkan IFBB aja hari ini juga mulai mulai membangun jalur natural tadi, dan jalur naturalnya itu bisa jadi IFBB Pro juga tuh teman-teman ya. Salah satunya itu kan ada anaknya Chris Aseto, si Farid, jadi salah satu IFBB Pro termuda gitu melalui jalur natural gitu, umurnya baru 21 tahun gitu ya. Jadi artinya di situ teman-teman juga bisa punya karir di bodybuilding dengan cara yang natural dan alami. Kenapa enggak tuh teman-teman ya? Jadi itu membuka juga gitu, nggak selalu harus on gear dan sebagainya gitu. Jadi saya izin sekali lagi teman-teman, ini saya ngoceh ngomong ini dan bagi sebagian orang mungkin nggak menarik, tapi nggak apa-apa. Tapi ada satu itikat baik saya untuk menyentuh mungkin teman-teman saya, terutama adik-adik saya ini semua di luar sana fitness mania yang sedang dalam persimpangan jalan. Mas Ade, saya pakai drugs atau enggak nih ya, pakai gak ya, gitu kan ya, gitu. Nah ini cerita ini mudah-mudahan menjadi satu bekal buat teman-teman untuk mau melangkahnya kemana. Ya terlepas daripada cerita ini jadi tambah ngeselin, akhirnya jadi mau pakai, ya boleh. Tapi kebalikannya, akhirnya teman-teman bilang, aduh iya benar juga ya, ternyata life is not just a bodybuilding competition kan gitu, tapi ternyata ada satu kebaikan daripada yang namanya kita taking bodybuilding itu. Makanya kenapa teman-teman sekalian, motivasi orang itu kita harus, we cannot give away what we don't have, we can only give away what we have. Kita harus bisa motivasi diri kita sendiri. Ketika ada satu ketakutan, kita bilang, wah kalau nggak pakai ini saya nggak bakal bisa maju, oh nggak pakai itu, ketakutan itu kita jadikan sebagai tantangan tuh teman-teman. Dan siapa tahu kalau kita bisa overcome itu, overcome ketakutan kita itu, fears kita yang kita bilang fears of nggak bisa dapat kemajuan, growth atau progress tadi. Tapi ketika kita jalanin itu teman-teman, nanti teman-teman akan dapetin yang luar biasa. Makanya kenapa saya bersyukur banget. Jadi saya nggak pernah menganggap bodybuilding is a danger sport. Saya nggak pernah beranggapan bahwa bodybuilding itu adalah, oh kayak low body fat itu bahaya ini apa. Sama sekali bagi saya itu semua saya melihat kebalikannya. Narasi hari ini tuh kayak berusaha untuk membuat satu yang namanya kayak alasan cerdas bagi kita untuk istilahnya ya memang semua orang pakai kok, wajar aja ini apa gitu. Ya silahkan aja, nggak ada masalah gitu. Tapi saya memilih jalur ini, menurut saya teman-teman itu yang bisa saya sampaikan sama teman-teman ya. Nanti teman-teman di video ini juga mungkin bisa lihat perjalanan saya, nanti Desi boleh kasih lihat ya waktu dulu saya baru mulai, beratnya berapa, ininya berapa, lalu mungkin beberapa foto-foto yang nanti saya sampaikan kepada teman-teman waktu saya di tahun segini, tahun segitu itu ya. Saya bersyukur banget tuh teman-teman, ibaratnya bahkan sampai hari ini saya masih dikasih kesempatan untuk masih bisa berkarya, masih bisa punya kemandirian, saya syukuri. Ya teman-teman sekalian, jadi natural bodybuilding itu bukan sesuatu yang saya pilih karena saya ingin eksklusif atau apa, tapi
itu udah hanya karena panggilan hati saya aja. Saya cuma beranggapan adalah bahwa dengan cara mencari ke dalam gitu, pada saat itu yang saya dapatkan bukan side effect-nya, tapi is all side benefits gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin memegang teguh yang namanya arti dan makna as a bodybuilder, arti dan makna daripada yang namanya the importance of bodybuilding yang juga bisa ikut berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat di dunia, termasuk juga kesehatan masyarakat di Indonesia. Kurang lebih demikian teman-teman. Selamat bermalam minggu. Dadah.